Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Syekh Abdullah Kan'an, Waliullah Aceh. Pada abad ke-12, Aceh berada di puncak kejayaan sebagai serambi Mekah. Aceh bukan hanya pusat perdagangan, tetapi juga pusat keilmuan Islam. Ulama-ulama besar berdatangan dari Arab, India, dan Turki untuk mengajar di Aceh. Yang mana pada saat itu posisi Aceh dalam dunia perdagangan pada abad ke-12 sudah menjadi jalur utama perdagangan internasional. Letaknya strategis di ujung Pulau Sumatera, pintu masuk ke Selat Malaka. Kapal-kapal dari Arab, Persia, India, Tiongkok, dan bahkan Afrika Timur sering singgah. Aceh menjadi gerbang bagi penyebaran Islam di Asia Tenggara karena para pedagang muslim sering membawa dakwah selain barang dagangan. Pada masa saat itu juga ada terjadi Islamisasi di Aceh. Islam sudah mulai berkembang sejak abad ke-9 sampai 10 Masehi melalui perdagangan Arab dan Gujarat. Pada abad ke-12 penyebarannya semakin kuat. Wali-wali Allah termasuk Syekh Abdullah Kan'an sekitar 1180 Masehi berperan dalam mengokohkan pondasi awal dakwah Islam di wilayah pesisir Aceh. Masyarakat masih bercampur dengan kepercayaan Hindu, Buddha, dan animisme, sehingga dakwah banyak dilakukan dengan hikmah, tasawuf, dan akhlakul karimah. Dalam segi politik dan kerajaan, saat itu kerajaan Lamuri di pesisir Aceh masih dikenal oleh para penulis Arab, Persia, dan catatan Tiongkok. Kerajaan Lamuri disebut sebagai pelabuhan besar yang sering menerima kunjungan kapal asing. Struktur politiknya masih bercampur, ada pengaruh Hindu Buddha, tetapi mulai banyak pejabat atau raja yang masuk Islam secara bertahap. Dari segi budaya dan ilmu, Aceh mulai dikenal sebagai pusat ilmu agama dan tasawuf. Para ulama dari Arab dan Persia datang untuk menetap. Bahasa Melayu mulai dipakai sebagai bahasa dakwah dan perdagangan. Masyarakat Aceh masih kental dengan adat laut, pertanian, dan budaya lisan, hikayat syair, cerita rakyat. Sehingga di dalam dunia Islam global pada abad ke-12 adalah masa perang salib di Timur Tengah. Banyak ulama, sufi, dan pedagang berpindah ke wilayah ini, termasuk ke Asia Tenggara. Hal ini membuat penyebaran Islam ke Nusantara semakin kuat. Karena banyak sufi yang mencari tempat baru untuk berdakwah. Jadi, pada abad ke-12 Aceh adalah pusat perdagangan internasional, gerbang masuk Islam ke Nusantara, wilayah transisi antara Hindu Buddha dengan Islam, tempat para wali seperti Syekh Abdullah Kan'an membangun kondisi spiritual dan sosial masyarakat muslim. Dalam masa inilah lahir seorang ulama sufi besar, Syekh Abdullah Kan'an. Beliau disebut sebagai salah satu waliullah yang menjaga ruhani masyarakat Aceh, sekaligus guru bagi banyak murid yang kelak menjadi tokoh besar. Pada sekitar tahun 1180 Masehi, bertepatan pada abad ke-12, Aceh adalah wilayah pesisir yang sibuk dengan perdagangan. Kapal dari Arab, Gujarat, Tiongkok, dan Persia singgah untuk berdagang rempah, kapur barus, dan emas. Namun di balik keramaian itu, masyarakat masih memegang tradisi lama. Sebagian besar beragama Hindu Buddha, banyak yang masih percaya animisme, penyembahan roh nenek moyang terhadap laut dan hutan. Raja dan bangsawan masih memuja dewa-dewa Hindu Buddha, tetapi mulai tertarik pada Islam karena melihat akhlak para pedagang muslim. Dalam kondisi itulah datang seorang sufi bernama Syekh Abdullah Kan'an, seorang ulama dari dunia Islam, disebut dalam riwayat sebagai berasal dari Timur Tengah, kemungkinan dari Persia ataupun Arab.
Beliau adalah seorang alim dan waliullah, ahli hikmah syariat dan tasawuf. Dalam metode dakwah beliau, Syekh Abdullah Kan'an tidak serta-merta mengubah masyarakat dengan paksaan. Beliau memilih jalur tasawuf, mengajarkan akhlak dan kesederhanaan. Beliau hidup sederhana, berbaur dengan rakyat kecil, nelayan dan pedagang. Dari akhlaknya, orang Aceh mulai percaya bahwa Islam membawa kedamaian. Kemudian beliau juga berdakwah melalui pengobatan, mengobati dengan ilmu ru'yah dan doa. Masyarakat kebanyakannya saat itu percaya pada dukun dan mantra Hindu-Buddha. Syekh Abdullah Kan'an menawarkan ru'yah Al-Quran sebagai alternatif dan banyak yang sembuh. Dari sinilah nama beliau mula harum. Kemudian juga beliau menggunakan bahasa Melayu. Beliau mulai menulis doa dan ajaran dalam bahasa Melayu lama, bukan Arab saja, sehingga Islam bisa lebih diterima. Inilah awal Melayu Islam yang kelak menjadi bahasa dakwah di seluruh Nusantara. Membangun surau awal, beliau mendirikan tempat sholat sederhana di pesisir Aceh, kemungkinan wilayah Lamuri ataupun Perlak. Dalam suatu riwayat, surau ini menjadi pusat berkumpul pedagang muslim dan masyarakat lokal. Tantangan pada masa saat itu adalah bangsawan Hindu, Buddha curiga karena dakwah beliau menarik simpati rakyat kecil. Ada tekanan-tekanan dari kelompok lama pemuja roh dan dukun yang kehilangan pengaruh. Namun, Syekh Abdullah Kan'an tidak melawan, melainkan menjawab dengan akhlak dan doa. Karomah, kemuliaan-kemuliaan dan waliullahnya, riwayat masyarakat Aceh menyebut Syekh Abdullah Kan'an memiliki kemuliaan karomah. Saat terjadi badai, beliau berdoa sehingga kapal dagang bisa selamat. Air sumur di dekat tempat tinggalnya tidak pernah kering meskipun musim kemarau. Banyak orang yang datang hanya untuk mencium aroma harum di sekitar beliau yang dianggap sebagai tanda kewalian. Sehingga dari dampak dakwah dan penyampaian-penyampaian dengan akhlakul karimah beliau, beberapa kepala suku dan pedagang masuk Islam pada masa saat beliau masih hidup. Islam mulai diakui sebagai agama yang bersahabat dengan budaya lokal, bukan sebagai ancaman. Dari pondasi beliau inilah generasi setelahnya, yakni pada abad 13 ke 14 lahir ulama besar Aceh yang lebih sistematis menyebarkan Islam. Sehingga Syekh Abdullah Kan'an adalah ulama awal Islam di Aceh abad ke-12 yang berperan besar dalam meletakkan dasar dakwah dengan tasawuf dan akhlak, mengislamkan rakyat kecil melalui contoh hidup bukan paksaan, membuat Islam dikenal sebagai agama rahmat bukan penaklukan. Jadi bisa dikatakan beliau adalah pembuka jalan bagi lahirnya Aceh sebagai pusat Islam di Nusantara pada abad-abad setelahnya. Mengenai asal usul nama Kan'an, nama Kan'an berasal dari bahasa Arab Khan'an yang bisa diartikan sebagai selalu tunduk dan patuh kepada Allah. Nama ini bukan sekedar gelar, tapi cerminan kehidupan beliau yang penuh dengan tawadhu, khusyuk dan kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau disebut juga Syekh Abdullah Al-Kan'an karena hidupnya benar-benar mewakili sifat Kan'an, itu rendah hati, penuh doa, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan penuh kasih sayang kepada umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam pendidikan dan perjalanan rohani beliau, sejak kecil Abdullah Kan'an sudah menunjukkan kecerdasan luar biasa. Beliau menghafal Al-Quran dalam usia muda, lalu mempelajari fikih, hadis dan tasawuf dari para ulama Aceh. Dalam perjalanan rohaninya, beliau sempat berangkat ke Haramain, Mekah dan Madinah untuk memperdalam ilmu tasawuf. Di sana beliau belajar kepada ulama sufi besar keturunan jalur Imam Al-Junaid. Ketika kembali ke Aceh, beliau membawa warisan ilmu tarekat, zikir dan amalan yang menjadi pondasi kehidupan rohani masyarakat Aceh.
Peran-peran beliau di Aceh tersebut bukan hanya seorang alim, tetapi juga seorang pendidik umat. Beliau mendirikan sebuah pesantren tradisional di Aceh, tempat murid-murid belajar Al-Quran, hadis, fikih, dan tasawuf. Daya beliau dikenal unik. Murid-muridnya bukan hanya diajarkan ilmu lahiriah, tapi juga ilmu batiniah. Mereka dilatih untuk sabar, ikhlas, dan tawakal. Bahkan ada tradisi khusus zikir berjamaah yang membuat suasana dayah penuh dengan getaran rohani. Ada juga di suatu riwayat yang lain, beliau itu berdakwah lewat pertanian. Pada abad ke-12, sebagian besar masyarakat Aceh adalah petani padi, lada, dan kelapa. Supaya dakwah lebih diterima, beliau tidak hanya bicara agama, tapi juga mengajarkan cara mengolah tanah, mengairi sawah, dan menanam yang lebih baik. Dengan begitu, rakyat kecil merasa Islam membawa manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi ulama sufi, banyak ulama sufi yang juga ahli pertanian, misalnya Syekh Ahmad Ar-Rifai di Jawa, ataupun ulama sufi di Yaman. Mereka percaya pertanian adalah jalan rezeki halal dan barokah. Syekh Abdullah Kan'an mengikuti jejak ini, menjadikan sawah dan kebun sebagai ladang dakwah. Kemudian ilmu pertanian tersebut sebagai karomah, sehingga dalam riwayat rakyat Aceh menyebutkan beliau bisa menunjukkan waktu tanam yang tepat, membuat sawah tetap subur walau hujan terlambat, menunjukkan teknik bercocok tanam yang belum dikenal sebelumnya. Sebagian lagi dianggap sebagai karomah, sebagian memang ilmu praktis yang dibawa dari negeri asalnya. Kemudian dampak-dampak yang dirasakan di Aceh, kehadiran beliau membuat masyarakat semakin yakin bahwa Islam bukan hanya soal ibadah, tapi juga kemajuan hidup. Sawah lebih subur, panen lebih banyak, dan hubungan sosial antar petani lebih harmonis karena ada nilai gotong royong Islami, ta'awun. Jadi bisa dikatakan Syekh Abdullah Kan'an adalah ulama sufi yang juga ahli pertanian, sehingga dakwahnya menyentuh langsung kehidupan rakyat. Inilah sebabnya beliau dikenang bukan hanya sebagai guru agama, tapi juga pembawa kesejahteraan. Sehingga dalam tesis para akademisi menyebutkan bahwa Syekh Abdullah Kan'an sebagai ulama keramat. Dalam sisi yang lain, riwayat lain menjelaskan Syekh Abdullah Kan'an selain ulama dan keramat juga seorang pengusaha serta ahli dalam pertanian, terutama lada. Ia dianggap tokoh yang pertama kali membawa dan mengenalkan bibit lada ke wilayah Aceh. Syekh Abdullah Kan'an, mufti pertama kerajaan Aceh, juga Bapak Lada Nusantara, menyebut bahwa menurut Ali Hashimi beliau adalah ahli pertanian dan yang pertama kali membawa bibit lada ke Aceh. Sementara lokasi dakwah utama Syekh Abdullah Kan'an dalam satu riwayat menyebutkan bahwa Lampeneun ataupun di Aceh Besar. Tradisi masyarakat setempat menyebut beliau berdakwah dan menetap di Gampong Lampeneun, Aceh Besar. Di sanalah beliau membangun pusat ajaran, mengajarkan Islam, tasawuf sekaligus pertanian. Makam beliau juga dipercaya berada di Lampeneun, sehingga sampai sekarang menjadi tempat ziarah berharap barokah dan rahasia-rahasia kemuliaan beliau. Wilayah pesisir kerajaan Lamuri pada abad ke-12 Aceh masih dikenal dengan kerajaan Lamuri. Beliau ikut menyebarkan Islam di wilayah pesisir ini, terutama pada para pedagang, nelayan, dan petani. Posisi Lamuri sangat strategis sebagai pintu masuk pedagang Arab, Persia, dan Gujarat. Aceh Darussalam, cikal bakal suatu nama yang mulia. Ada riwayat yang mengaitkan beliau sebagai mufti pertama yang meletakkan dasar syariat bagi kerajaan Aceh yang kelak tumbuh menjadi Kesultanan Aceh Darussalam pada abad ke-13 sampai 16.
Karena itu, beliau sering disebut sebagai pendiri tradisi ulama mufti di Aceh. Dalam konteks dakwahnya, beliau berdakwah kepada masyarakat yang masih Hindu, Buddha, dan animis, terutama lewat akhlak, tasawuf, dan pertanian. Dakwah beliau terpusat di desa-desa, bukan hanya istana, sehingga cepat diterima rakyat. Beliau menggunakan bahasa Melayu kuno untuk menjelaskan Islam, bukan hanya bahasa Arab. Dalam beberapa riwayat lokal, Syekh Abdullah Kan'an tidak hanya dikenal sebagai ulama sufi dan ahli pertanian, tetapi juga sebagai seorang pengarang. Namun, informasi ini lebih banyak datang dari tradisi lisan, hikayat, dan catatan lokal Aceh, bukan manuskrip yang lengkap masih tersimpan. Kemudian dalam riwayat yang lain beliau menjelaskan, beliau disebut sebagai ulama yang menulis karya awal Islam di Aceh, baik dalam bahasa Arab maupun Melayu kuno. Penulisan beliau kemungkinan berbentuk hikayat, doa, tafsir pendek, dan risalah tasawuf. Namun sayangnya, karena masa beliau sangat tua, abad ke-12, naskah asli sulit ditemukan. Banyak karya hilang akibat serangan Portugis pada abad ke-16, perang Aceh sama Belanda pada abad ke-19, kondisi naskah di masyarakat yang tidak awet. Beberapa isi karya beliau dari beberapa sumber lokal. Isi pengarangannya meliputi risalah tasawuf, ajaran tentang zuhud, zikir, sabar, syukur, doa dan wirid. Doa dalam bahasa Arab bercampur Melayu dipakai untuk masyarakat awam. Petunjuk pertanian Islami tentang menanam padi dan lada dikaitkan dengan doa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tradisi penulisan ulama Aceh. Aceh memang terkenal dengan tradisi tulis-menulis sejak awal Islamisasi. Syekh Abdullah Kan'an kemungkinan menjadi pelopor ulama pengarang sebelum generasi sesudahnya, seperti Hamzah Al-Fansuri dengan syair tasawufnya, Syamsuddin As-Sumatrani. Jadi beliau dianggap sebagai cikal bakal tradisi kitab kuning Melayu Aceh. Dalam sumber riwayat, Ali Hashimi, budayawan Aceh, menyebut Syekh Abdullah Kan'an bukan hanya mufti, tapi juga ahli tulis-menulis. Tradisi masyarakat Lampenean meyakini beliau pernah menulis doa dan ajaran dalam naskah tua. Sebagian hilang, sebagian masih tersimpan dalam bentuk manuskrip doa masyarakat. Jadi, Syekh Abdullah Kan'an bisa disebut sebagai ulama awal Aceh yang pengarang. Meski naskah asli beliau belum banyak ditemukan, beliau memberi inspirasi bagi generasi berikutnya untuk membangun tradisi kitab tasawuf dan hikayat Aceh. Peran besar Syekh Abdullah Kan'an dalam kerajaan Aceh sekitar abad ke-12. Mufti pertama kerajaan Aceh. Banyak riwayat lokal menyebut beliau diangkat sebagai mufti pertama di Aceh. Peran mufti adalah penasihat raja dalam hukum Islam ataupun syariat, khususnya masalah hukum ibadah, solat, zakat, puasa, hukum muamalah, jual beli, perdagangan, pertanian, menentukan halal haram kebijakan kerajaan. Kemudian penghubung syariat dan adat. Masyarakat Aceh waktu itu masih kental dengan adat Hindu, Buddha. Beliau Syekh Abdullah Kan'an menjadi jembatan antara hukum Islam dan adat lokal agar Islam bisa diterima tanpa benturan keras. Dari sinilah lahir pepatah Aceh, adat bak po temerhum, hukum bak syah kuala, yang artinya adat dipimpin raja, hukum Islam dipimpin ulama. Syekh Abdullah Kan'an adalah peletak awal tradisi ini. Kemudian beliau juga menjadi penasihat ekonomi kerajaan. Karena beliau ahli pertanian, khususnya bidang lada, beliau memberi masukan pada raja untuk menjadikan lada sebagai komoditas utama ekspor. Peran ini sangat penting karena kelak lada benar-benar menjadikan Aceh sebagai pusat perdagangan internasional di abad-abad berikutnya. Beliau disebut sebagai Bapak Lada Nusantara karena kontribusi ini. Beliau juga disebut sebagai diplomat spiritual. Aceh di abad ke-12 banyak berhubungan dengan pedagang Arab, Persia, India, dan Tiongkok. Syekh Abdullah Kan'an dengan keilmuannya dipercaya ikut menjadi penghubung antara kerajaan dan para pedagang muslim asing,
sehingga perdagangan berjalan lancar. Hal ini juga memperkuat hubungan Aceh dengan dunia Islam global. Beliau juga menjadi pembina rakyat dan tentara. Beliau juga mendidik rakyat dan pasukan kerajaan dengan nilai agama. Dakwah beliau menekankan kesabaran, keberanian dan keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala yang membuat tentara Aceh lebih kuat secara spiritual. Kesimpulannya dapat kita raih adalah peran Syekh Abdullah Kan'an dalam kerajaan Aceh adalah mufti pertama penasihat hukum Islam, jembatan adat dan syariat, ahli pertanian dan ekonomi, pelopor lada, diplomat perdagangan internasional, pembina spiritual rakyat dan tentara kerajaan. Dengan peran ini, beliau bukan hanya waliullah tapi juga arsitek awal berdirinya tradisi kerajaan Islam di Aceh. Dalam penyatuan kerajaan di Aceh pada abad ke-12, wilayah Aceh belum satu kerajaan besar. Ada banyak kerajaan kecil, biasanya disebut merhum atau raja-raja lokal. Antara lain di Perlak, Lamuri, Samudera, Pasai, kerajaan-kerajaan pesisir kecil di Aceh besar. Mereka sering bersaing dagang, bahkan berperang memperebutkan pelabuhan dan hasil bumi, khususnya lada. Hal ini membuat Aceh tidak stabil dan sulit bersatu menghadapi bangsa asing. Nah, pada saat itulah peran Syekh Abdullah Kan'an dalam penyatuan raja dimulai kembali. Mulai dari pendekatan spiritual, beliau mendekati para raja kecil dengan hikmah dan karomah. Beliau menunjukkan bahwa perpecahan hanya melemahkan umat, sedangkan persatuan akan membawa kejayaan Islam. Beliau sering mengadakan majelis zikir dan doa bersama di mana raja-raja diundang. Dari sana tumbuh keakraban. Kemudian juga meyakinkan dengan ekonomi. Beliau memberi pencerahan bahwa kalau para raja kecil tetap bersaing, harga lada akan jatuh karena pedagang asing bisa memecah belah mereka. Tetapi bila bersatu, Aceh bisa menjadi pusat perdagangan dunia dan lebih makmur. Strategi ekonomi ini sangat efektif karena menyentuh kepentingan langsung para raja. Kemudian beliau juga membimbing seorang raja besar. Dari riwayat lokal menyebutkan bahwa Syekh Abdullah Kan'an kemudian memilih salah satu raja yang paling kuat dan berakhlak untuk menjadi pimpinan tunggal. Beliau membimbing raja tersebut dengan ilmu agama, sehingga raja dihormati baik oleh rakyat maupun raja-raja kecil lainnya. Dari sinilah cikal bakal lahirnya Kesultanan Aceh Darussalam beberapa abad kemudian. Membuat perjanjian adat dan hukum agar semua raja kecil mau tunduk. Syekh Abdullah Kan'an membuat kesepakatan adat tetap dihormati, raja lokal tetap punya kewibawaan. Syariat Islam jadi hukum utama di bawah bimbingan ulama mufti. Dengan perjanjian ini, para raja tidak merasa kehilangan kekuasaan sepenuhnya, tapi justru merasa terlindungi. Maka hasil dari penyatuan tersebut, para raja kecil akhirnya sepakat berada di bawah satu raja utama yang dibimbing ulama. Persatuan ini membuat Aceh lebih kuat secara militer, lebih kaya lewat perdagangan lada, lebih berwibawa di mata dunia Islam. Inilah yang menjadi pondasi lahirnya kerajaan besar Aceh yang kelak mencapai puncak kejayaan di masa Sultan Iskandar Muda pada abad ke-17 dalam satu riwayat. Informasi yang diketahui dari sumber lokal menyebutkan bahwa dari sumber-sumber seperti artikel sejarah lokal dan penelitian di Aceh disebutkan bahwa Syekh Abdullah Kan'an dikirim oleh Sultan Makhdum Alaiddin Malik Muhammad Shah Johan dari kerajaan Perlak sebagai delegasi dakwah. Kemudian dalam riwayat lain di Aceh, khususnya kerajaan Lamuri atau yang dalam riwayat disebut kerajaan Indra Purba, Indra Sakti, disebut ada seorang raja bernama Indra Sakti yang kemudian masuk Islam akibat dakwah beliau dan mendukung berdirinya pusat dakwah dan agrikultur seperti kebun lada. Sebagai catatan, kedatangan Syekh Abdullah Kan'an 1180 Masehi banyak berdasarkan riwayat tradisional dan nama seperti Indra Sakti dimunculkan dalam cerita rakyat Hikayat Aceh, bukan prasasti resmi atau dokumen tertulis kontemporer yang masih
ditemukan secara arkeologis. Nama Sultan Makhdum Aladdin Malik Muhammad Shah Johan juga muncul dalam literatur lokal sebagai penguasa Perlak yang mengirim Syekh Abdullah Kan'an ke Aceh. Ringkasnya, Syekh Abdullah Kan'an menyatukan raja-raja kecil dengan dakwah spiritual, menekankan pentingnya persatuan, strategi ekonomi, lada sebagai komoditas bersama, membimbing raja utama menjadi sultan yang adil dan religius, membuat kesepakatan adat dan syariat sehingga semua diterima. Dalam beberapa riwayat lisan di Aceh, Syekh Abdullah Kan'an juga dikenal dengan sebutan Syekh Hudam. Ada beberapa penjelasan mengapa beliau diberi gelar itu. Arti kata Hudam dalam bahasa Arab, Khodam, berarti pelayan atau pengabdi. Gelar Hudam pada beliau dimaknai sebagai hamba Allah yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk dakwah, pertanian, dan masyarakat. Jadi sebutan ini bukan merendahkan, justru meninggikan karena menunjukkan kerendahan hati seorang wali. Hubungan dengan peran sosial, beliau datang ke Aceh tidak hanya berdakwah, tapi juga membimbing rakyat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk memperkenalkan bibit lada pertama dan sistem pertanian yang kemudian membuat Aceh makmur. Karena kerendahan hati beliau, mau turun ke sawah, kebun, dan tanah bersama rakyat, masyarakat menyebutnya Hudam, seorang ulama sekaligus pelayan rakyat. Dalam riwayat lisan dan hikayat, dalam hikayat Aceh dan cerita tutur di beberapa daerah disebutkan Syekh Abdullah Kan'an yang berkelas Syekh Hudam, pelayan umat, penyatu raja, dan pembuka ladang lada. Artinya, beliau dikenang lebih pada fungsi pengabdian daripada sekedar gelar kebangsawanan atau keulamaan. Makna spiritual, sebutan Hudam juga bermakna wali yang diberi khidmah khusus oleh Allah. Beliau diutus untuk menjadi khodam al-ummah, pelayan ummah di bumi Aceh. Dalam tradisi tasawuf, wali yang benar adalah yang menganggap dirinya khodam, pelayan, bukan sayyid, tuan. Jadi kesimpulannya, Syekh Abdullah Kan'an disebut Syekh Hudam karena gelar Hudam, pengabdi pelayan, mencerminkan kerendahan hati beliau. Beliau benar-benar melayani umat, bukan hanya berdakwah, tapi juga membimbing pertanian dan ekonomi. Dalam riwayat hikayat Aceh, beliau digambarkan sebagai pelayan umat yang menyatukan raja-raja kecil. Beliau juga memiliki keistimewaan dan kekaromahan. Banyak kisah masyarakat Aceh yang menceritakan karomah Syekh Abdullah Kan'an. Dikisahkan bahwa beliau mampu mengetahui isi hati seseorang hanya dengan menatap wajahnya. Beliau sering memberi nasihat singkat, tapi mampu menusuk hati dan membuat seseorang berubah total hidupnya. Ada kisah saat paceklik melanda Aceh. Beliau berdoa di tepi laut, lalu ikan-ikan datang berlimpah sehingga masyarakat terselamatkan dari kelaparan. Namun, karomah terbesar beliau adalah ilmunya yang melahirkan generasi ulama besar. Banyak murid beliau yang kelak menjadi waliullah di berbagai daerah Aceh. Kisah karomah paling masyhur Syekh Hudam, Syekh Abdullah Kan'an di Aceh. Cerita ini hidup dari riwayat tutur masyarakat Aceh besar, khususnya di Lamuri, tentang bagaimana beliau mengobati Putroneng atau disebut juga Putroneng, seorang putri raja. Dalam kisahnya, pada masa Syekh Hudam berdakwah di Lamuri, raja setempat punya seorang putri bernama Putroneng. Putroneng dikenal sangat cantik, tetapi ia menderita sakit aneh. Para tabib kerajaan sudah mencoba berbagai obat, namun tidak ada yang berhasil. Sehingga pada saat itu, karena Syekh Hudam terkenal dengan pengobatannya, akhirnya raja memanggil seorang ulama besar tersebut, yakni Syekh Abdullah Kan'an. Raja meminta beliau datang ke istana untuk mengobati putrinya. Dengan rendah hati, Syekh Hudam mengatakan bahwa beliau bukan tabib, tetapi hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Syekh Hudam mengambil air bersih, lalu membaca surat Al-Fatihah, ayat kursi, dan salawat Nabi Muhammad SAW. Beliau meniupkan doa itu ke air, lalu meminta Putroneng meminumnya, dan sebagian dipakai untuk membasuh wajah. Seketika dengan izin Allah, penyakit yang lama menahun itu hilang seketika.
Sehingga dapat besarnya, raja sangat takjub dan berterima kasih. Putra Neng sembuh dan bersinar kembali, bahkan semakin cantik. Peristiwa ini membuat Raja Lamuri semakin yakin dengan kebenaran Islam karena ia melihat sendiri mukjizat doa seorang wali. Setelah itu raja dan istana mendukung penuh dakwah Syekh Hudam hingga Islam makin kuat di wilayah Aceh Besar. Hikmah kisah dari tersebut adalah doa seorang wali bisa menjadi obat lebih mujarab daripada tabib dan ramuan. Syekh Hudam menunjukkan bahwa kesembuhan datang dari Allah, bukan dari dirinya. Kisah ini menjadi titik pentingnya diterima Islam di kalangan bangsawan Aceh. Jadi, kisah Syekh Hudam mengobati Putra Neng adalah simbol bahwa Islam masuk ke istana Aceh bukan dengan pedang, tetapi dengan kasih sayang, doa, dan karomah para wali. Dalam riwayat yang ada, dari lisan-lisan di Aceh Besar, dalam cerita rakyat Aceh memang ada yang mengatakan bahwa setelah Putra Neng sembuh, raja menawarkan putrinya kepada Syekh Hudam sebagai tanda penghormatan, tapi Syekh Hudam dikenal sangat zuhud. Beliau menolak menikah dengan alasan, "Aku datang ke negeri ini bukan untuk mengambil dunia, tetapi untuk menanam agama Allah Subhanahu wa taala." Walaupun dari riwayat-riwayat yang lain beliau menerima tawaran tersebut. Namun dalam versi Hikayat Aceh ada juga versi menyebutkan bahwa Putra Neng kemudian dinikahkan dengan seorang bangsawan atau raja muda yang telah masuk Islam berkat dakwah Syekh Hudam. Hal ini dianggap strategi dakwah supaya Islam makin kuat di kalangan bangsawan. Dalam catatan ulama lokal, beberapa peneliti sejarah Aceh menyebut tidak ada bukti tertulis yang memastikan beliau menikah dengan Putra Neng. Justru beliau lebih terkenal sebagai guru para raja, bukan menantu raja. Hikmah di balik riwayat, kalau beliau menikah berarti penyebaran Islam semakin kuat lewat hubungan kekeluargaan. Kalau beliau tidak menikah, menunjukkan ketulusan beliau hanya ingin berkhidmah untuk agama tanpa mengikat diri pada istana. Jadi, kesimpulannya tidak ada bukti sejarah kuat bahwa Syekh Hudam menikahi Putra Neng. Dalam satu riwayat yang lebih kuat adalah riwayat bahwa beliau menolak dan memilih jalan zuhud, sementara Putra Neng kemudian menikah dengan bangsawan muslim lain sebagai bagian dari penguatan Islam di kerajaan. Lantas yang menjadi pertanyaan, riwayat penyakit seperti apa yang dialami oleh Putra Neng? Ada yang mengatakan adalah Putra Neng berpenyakit berbisa. Putra Neng bukan hanya sakit bisa tetapi memiliki penyakit gaib yang berbisa. Konon siapa yang bisa mendekatinya yang menjadi suaminya maka akan mati seketika. Dan ada satu riwayat setiap laki-laki yang mendekatinya sebagai calon suami akan terkena bisa dan itu langsung meninggal tidak lama setelahnya. Karena itu meski ia cantik jelita, banyak raja kecil dan bangsa takut menikahinya. Akhirnya ayahnya sangat sedih pada saat itu karena putrinya seakan terkutuk. Sehingga peran Syekh Hudam setelah semua tabib gagal, Raja Lamuri memanggil Syekh Hudam. Syekh Hudam datang, tidak takut akan kena bisa gaib itu karena beliau yakin perlindungan Allah lebih kuat daripada racun dunia atau sihir. Lalu membacakan Al-Fatihah, ayat kursi dan ayat-ayat syifa pada air, lalu memberikan kepada Putra Neng. Dia juga membacakan doa tolak sihir dan bisa sambil mengusap kepala dan dada sang putri. Dengan izin Allah, penyakit berbisa itu keluar dari tubuh Putra Neng. Dalam riwayat menyebut berupa muntahan hitam atau darah kotor. Sejak itu Putra Neng sehat kembali dan tidak lagi berbahaya bagi calon suaminya. Dalam hal inilah banyak hikmah-hikmah yang kita ambil pelajaran dari beliau. Maka ajaran rohani beliau yang terakhir perlu kita ingat adalah pesan utama beliau kepada murid-muridnya adalah hidup ini singkat. Jangan habiskan untuk mengejar dunia. Carilah Allah, maka dunia akan datang kepadamu dengan sendirinya. Beliau mengajarkan zikir la ilaha illallah dengan penuh kekhusyuan hingga murid-muridnya merasakan cahaya Allah di hati mereka. Ajaran rohani Syekh Hudam adalah berupa tawakal dan zuhud.
Beliau selalu mengajarkan, barang siapa menyerahkan urusannya kepada Allah, maka dunia akan datang melayaninya. Syekh Hudam hidup sangat sederhana meski dekat dengan raja. Ia menolak kekayaan istana karena lebih memilih mengabdi untuk agama. Doa sebagai obat. Beliau menekankan bahwa penyakit jasmani maupun rohani bisa sembuh dengan doa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang beliau amalkan saat mengobati putra Neng dengan Al-Fatihah, ayat kursi dan ayat-ayat syifa. Dan beliau juga menyatukan umat. Salah satu nasihatnya dalam penyatuan umat beliau yang sering diingat adalah jangan biarkan raja-raja kecil berselisih, karena yang rugi adalah rakyat. Persatuan di bawah Islam lebih mulia daripada kemegahan dunia. Inilah yang mendorong beliau menyatukan raja-raja pesisir Aceh. Ilmu dan amalan bersama rakyat. Beliau bukan hanya mengajarkan zikir dan solat, tetapi juga membimbing rakyat bertani dengan menanam lada. Rakyat menjadi makmur. Beliau menasihati, ilmu agama itu cahaya hati dan ilmu pertanian itu cahaya bumi. Barang siapa menggabungkannya, maka hidupnya akan terang di dunia dan akhirat. Zikir dan salawat. Ajaran rohani beliau sangat sederhana. Membaca Al-Fatihah setiap selesai solat sebagai syifa, membaca la ilaha illallah dengan hati tenang setiap pagi, membaca salawat Nabi Muhammad SAW sebanyak-banyaknya untuk membuka pintu rezeki dan keberkahan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu biha asyara. Barang siapa yang salawat kepadaku sekali saja, maka Allah akan salawat kepadanya 10 kali. Jadi sangat besar kemuliaan orang yang bersalawat kepada Rasulullah SAW. Dalam sisi yang lain, nasihat Syekh Hudam dari riwayat-riwayat lisan Aceh tentang kekuasaan. Raja yang tidak adil, kerajaannya akan hancur, tetapi raja yang adil, rakyat akan mendoakannya meski ia sudah wafat. Masalah dunia, beliau juga menjelaskan, jangan engkau kejar dunia sebab ia akan lari, tetapi kejarlah Allah, niscaya dunia akan mengejarmu. Beliau juga menjelaskan tentang ilmu nahwu, ilmu tentang pentingnya berilmu. Ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Sementara amal tanpa ikhlas ibarat pohon tanpa akar. Kemudian perlunya tentang persaudaraan. Jangan sakiti saudaramu, sebab mungkin ia lebih dekat kepada Allah daripada engkau. Masalah rezeki, tanamlah di bumi dan tanamlah di hati, sebab rezeki datang dari tanah dan berkat datang dari hati yang ikhlas, dan keberkahan itu datang dari hati yang ikhlas. Jadi ajaran rohani beliau menekankan tawakal, zikir, persatuan, keadilan, keseimbangan antara ilmu agama dan kehidupan sehari-hari. Itu adalah hal yang sangat luar biasa kemuliaannya. Sementara wafat dan warisan beliau, Syekh Abdullah Kan'an wafat dengan husnul khatimah. Makam beliau hingga kini menjadi tempat ziarah masyarakat Aceh. Orang-orang datang bukan hanya untuk mendoakan, tapi juga mengambil keberkahan doa dan mengenang perjuangan beliau. Warisan-warisan beliau adalah ilmu tasawuf yang masih hidup di daerah-daerah Aceh. Murid-murid yang terus menyebarkan ajaran beliau. Nama harum yang dikenal sebagai waliullah yang menjaga Aceh dengan doanya. Relevansi di zaman sekarang dari kisah tersebut bisa kita ambil adalah mengajarkan kita tentang kekayaan sejati bukan harta, tapi hati yang tenang dengan zikir. Kepemimpinan sejati bukan dengan kekuasaan, tapi dengan doa yang menenangkan umat. Aceh akan selalu kuat jika tetap menjaga warisan para wali. Sebagai penutup, kisah Syekh Abdullah Kan'an adalah kisah tentang cahaya Allah di Serambi Mekah. Beliau bukan hanya seorang alim, tapi juga seorang wali Allah yang menghubungkan Aceh dengan barokah langit. Dalam informasi tentang Syekh Abdullah Kan'an,
ataupun bersumber dari sumber-sumber yang ada, tapi harus dicatat banyak diantaranya bersifat tradisi lokal, sejarah lisan, bukan dokumen primer yang sangat kuat. Jadi ada beberapa yang sudah dikenal ceritanya dan beberapa yang lain masih perlu ditanyakan. Mungkin hanya itu dari kisah, semoga bermanfaat kepada beliau Syekh Abdullah Kan'an, wa yanfa'una min barakatihim wa karamatihim wa nafahatihim bi ulumi asrarihim an-nari fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah.